warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meliana Safitri. Nah, di video kali ini aku akan membuat suatu vlog tentang suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri obat herbal, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri di Kota Malang. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Meliana Safitri, NIM 19 10 40 10 25, Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember, kelas Manajemen Industri A, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ari Susanti, STMT. Nah, tujuan dari pembuatan vlog ini itu untuk memberikan gambaran tentang penyelesaian dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen dari pendirian pabrik baru yang bergerak di bidang obat herbal penjaga daya tahan tubuh ini. Nah, sekaligus untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah manajemen industri yang diampu oleh Ibu Ari Susanti, STMT. Nama perusahaan yang akan didirikan di Kota Malang ini yaitu PT Unilife Bio. Nah, sebagai perusahaan baru yang bergerak di bidang obat herbal, sebenarnya sudah ada beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh perusahaan PT Unilife Bio ini, di mana mungkin yang kita ketahui bahwa masyarakat saat ini memang membutuhkan suatu suplemen atau obat herbal yang bisa menjaga daya tahan tubuh di era COVID-19 ini. Namun perlu kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah memiliki nama seperti PT Sido Muncul, PT Ultra Sakti. Nah, mereka itu sudah juga mengeluarkan produk-produk yang merupakan sejenis obat herbal penjaga daya tahan tubuh di era COVID-19 ini. Nah, hal itu sudah menjadi tantangan nyata sejak awal sebelum didirikannya pabrik atau perusahaan PT Unilife Bio ini. Dari pihak manajemen sendiri, itu sudah mengadakan studi pendahuluan untuk semakin memantapkan untuk mendirikan pabrik PT Unilife Bio ini. Nah, didapatkan sekitar 6 studi kasus atau studi pendahuluan yang bisa dijadikan ukuran untuk apakah perusahaan ini akan didirikan atau tidak. Yang pertama itu, sebagai pemain baru, penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran tidak memiliki pusat distribusi. Nah, untuk poin ini, solusinya itu adalah mencari tempat-tempat yang sekiranya memberikan kesempatan untuk produk-produk baru. Nah, tidak harus merupakan suatu distributor yang besar atau agen-agen besar yang bisa kita jadikan sebagai agen mitra seperti itu. Nah, melewati agen-agen kecil ataupun pusat pembelanjaan juga merupakan peluang yang cukup menjanjikan untuk selanjutnya dilakukan survei tentang minat dari masyarakat terhadap produk yang kita buat ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang keberadaan produk obat herbal yang masih belum dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk proses pengenalan produk mungkin akan sedikit kurang efektif apabila dilakukan secara online. Nah, kembali lagi perusahaan kita ini masih merupakan perusahaan baru yang belum memiliki nama di tengah masyarakat. Nah, untuk pengenalan produk kepada masyarakat ini bisa dilakukan dengan cara yaitu menggunakan jasa sales untuk menawarkan produk ini ke rumah-rumah atau ke lingkungan yang berpotensi untuk menerima produk tersebut. Nah, cara kedua itu mungkin bisa mendirikan outlet atau stand di tempat pendistribusian terbesar. Misalkan kita bekerjasama dengan suatu toko atau minimarket. Nah, mungkin kita bisa memperkenalkan produk kita yang kita buat ini dengan mendirikan stand di depan minimarket tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai jenis produk yang hanya satu macam, yaitu berbentuk kemasan berisi 35 buah kapsul. Nah, untuk promosi atau pengenalan pertama
ini mungkin kita belum bisa melakukan inovasi terhadap produk yang kita buat. Namun, agar tidak monoton, mungkin bisa disiasati dengan membuat kemasan lebih bervariasi. Misalkan ada yang kemasannya berisi 5 kapsul, 10 kapsul, 15 kapsul, 20 kapsul, dan seterusnya. Nah, karena produk ini merupakan produk baru, biasanya konsumen itu masih agak ragu, dan jika ingin mencoba pasti akan mencari yang memiliki kemasan kecil. Nah, apabila terlalu banyak, biasanya konsumen itu akan berpikir 2 kali apakah obat ini benar-benar bisa membuat daya tahan tubuh mereka lebih kuat atau tidak. Nah, sedangkan kalau misalkan ada yang kemasan yang lebih kecil, mereka itu mungkin akan berpikir saya akan mencoba saja dulu dengan kemasan yang hanya berisi 10 atau hanya berisi 15 butir, seperti itu. Untuk kasus yang keempat, yaitu tentang promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Nah, di era seperti saat ini, promosi produk bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini mungkin bisa menggunakan jasa promosi seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kita bisa mencari suatu akun yang memiliki followers banyak. Hitung-hitung kita akan melakukan paid promote berbayar yang disediakan oleh akun-akun tersebut. Namun tetap saja promosi terkuat itu terletak pada promosi secara offline atau secara langsung yang dilakukan oleh sales produk untuk sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat secara langsung. Kelima itu adalah belum memiliki agen tetap ataupun kemitraan untuk memasarkan produk. Nah, sama halnya dengan kasus yang pertama tadi, di mana belum memiliki pusat distribusi yang tetap. Nah, sebagai perusahaan baru tidak harus memiliki pusat distribusi atau pusat kemitraan yang besar. Pemasaran melalui banyak mitra-mitra kecil, asalkan dalam jumlah yang banyak, mungkin akan sudah bisa membantu proses pemasaran produk. Sambil lalu memasarkan produk, bisa para pihak manajemen ini merembukan untuk tahap mitra-mitra tetap yang sekiranya bisa bekerja sama seterusnya. Nah, untuk studi pendahuluan yang terakhir yaitu tentang jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Nah, untuk masalah ini, perusahaan mungkin belum bisa menambah karyawan lagi karena merupakan perusahaan baru. Nah, solusinya mungkin akan dilakukan penerapan kerja full time namun tidak di satu tempat yang sama. Nah, misalkan pagi para karyawan ini dari pagi sampai siang karyawan perusahaan melakukan promosi, sedangkan untuk siang hingga sore itu melakukan produksi di pabrik. Karena untuk masalah ini belum bisa mengandalkan penambahan karyawan. Nah, untuk solusi-solusi yang mungkin bisa saya sarankan apabila saya merupakan salah satu orang yang ikut andil dalam mengambil keputusan dari pendirian pabrik ini, itu yang pertama menggencarkan promosi dan pengenalan produk terlebih dahulu. Jadi para sales atau para karyawan itu mengutamakan pemasaran produk dan promosi produk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mulai mencari perbedaan keunggulan dari produk yang kita buat dengan produk lainnya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan promosi. Kemudian yang ketiga itu mencari mitra pemasaran produk sebanyak-banyaknya. Kembali lagi, tidak harus kemitraan yang besar atau perusahaan yang besar, tapi kita bisa memulai dari mitra-mitra kecil namun dalam jumlah yang lumayan banyak. Kemudian yang keempat itu dengan memperbarui kemasan produk. Seperti tadi, harus ada inovasi. Kita tidak bisa melakukan inovasi dari produknya, tapi kita bisa melakukan inovasi kemasannya. Misalkan kita membuat menjadi 15 kapsul dalam satu bungkus atau 10 kapsul, seperti itu. Jadi tidak monoton berisi 35 kapsul dalam satu produknya. Kemudian yang kelima itu mencari karyawan yang memiliki kemampuan di bidang produksi sekaligus di pemasaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
dari solusi dari keenam studi pendahuluan yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan solusi yang bisa saya sarankan apabila saya merupakan salah satu orang yang mengambil keputusan untuk manajemen PT Unilife Bio ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.